Shalom, selamat malam sahabat Kristus. Sebelum kita berdoa, marilah kita mengambil momen untuk bernapas dalam-dalam, untuk melepaskan kebisingan hari, dan untuk menyambut keheningan yang dibawa malam. Kelelahan yang mungkin kita rasakan saat ini tidak diabaikan oleh Tuhan. Dia melihatnya. Tuhan memahami beban kita, air mata yang diam-diam, pertarungan batin, dan pertanyaan yang tidak berani kita suarakan. Mungkin kita telah sampai pada akhir kekuatan kita, tidak yakin bagaimana melanjutkan. Ini bukan akhir yang dikasihi. Ini adalah awal dari pertukaran sakral. Malam ini, Tuhan mengundang kita untuk menanggalkan kelemahan kita dan menerima kekuatannya. Kegelapan malam tidak menyembunyikan kita dari pandangannya. Sebaliknya, itu mengungkapkan kebutuhan kita lebih jelas dan menarik kita lebih dekat ke hatinya. Dalam momen paling rapuh kami, kasih karunia-Nya paling jelas. Biarlah jiwa kita beristirahat sekarang, karena kita aman dalam hadirat-Nya. Kitab suci mengajarkan kita bahwa kelemahan kita bukanlah diskualifikasi dari hadirat Tuhan, melainkan undangan untuk mengalami kecukupan-Nya. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9, Paulus menulis, "Tetapi firman-Nya kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Ini bukan hanya kebenaran teologis. Ini adalah janji yang hidup. Tuhan tidak meminta kita untuk kuat dalam diri kita sendiri. Dia meminta kita untuk datang kepadanya apa adanya, kosong, lelah, dan terkadang hancur, agar Dia dapat mengisi kita dengan kekuatannya yang abadi. Dalam kerajaan Tuhan, kekuatan tidak dibuktikan dengan kecukupan diri, tetapi dengan ketergantungan penuh pada Tuhan. Ada saat-saat dalam hidup ketika kita merasa sangat terkuras. Tanggung jawab pekerjaan, rasa sakit karena kehilangan, pergumulan dalam hubungan, pertempuran spiritual yang terus-menerus dapat menguras kita sampai kita tidak memiliki apa-apa lagi untuk diberikan. Tetapi bahkan kemudian, kita tidak ditinggalkan. Yesaya 40 ayat 29-31 mengingatkan kita akan kebenaran ini. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kata-kata ini lebih dari sekadar puisi. Mereka adalah tali penyelamat bagi jiwa yang tertekan. Menanti-nantikan Tuhan tidak pasif. Itu adalah postur aktif dari kepercayaan, penyerahan, dan pengharapan. Itu memilih untuk percaya bahwa kekuatan Tuhan tersedia bahkan ketika kita tidak dapat melihat perubahan langsung. Itu mempercayai bahwa Dia bekerja di belakang layar, menyelaraskan keadaan dan mempersiapkan terobosan. Seringkali dalam momen terendah kita, kuasa Tuhan menjadi paling jelas. Ketika kita tidak dapat lagi mengandalkan kemampuan kita sendiri, ketika hikmat kita gagal, dan ketika energi kita habis, kita akhirnya siap untuk dibawa oleh kasih karunia-Nya. Bahkan Yesus, Anak Tuhan, mengalami momen kesedihan yang mendalam dan kelemahan fisik. Di Taman Getsemani, Dia berseru, diliputi oleh penderitaan. Namun dalam momen kerentanan itu, malaikat-malaikat datang dan melayani Dia. Jika anak Tuhan yang sempurna bersandar pada Bapanya dalam kelemahan, betapa lebih lagi kita? Ibrani 4 ayat 15 meyakinkan kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus mengerti. Dia tidak jauh dari rasa sakit kita. Dia berjalan dengan kita di dalamnya dan menguatkan kita melalui itu. Ketika Anda merasa tidak memiliki apa-apa lagi untuk ditawarkan, ingatlah bahwa Anda tidak pernah dimaksudkan untuk membawa beban hidup sendirian. Matius 11 ayat 28-30 menawarkan undangan lembut dari bibir Kristus sendiri. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Istirahat tidak berarti tidak adanya tanggung jawab. Itu berarti hidup dengan keyakinan batin bahwa Tuhan menyertai Anda, bekerja di dalam Anda dan menguatkan Anda dari hari ke hari. Daud, pemazmur dan raja sering berseru kepada Tuhan dalam kelemahannya. Dia berkata dalam Mazmur 61 ayat 2, "Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku." Gunung batu itu adalah Kristus. Dia tidak tergoyahkan, tidak dapat digerakkan, dan aman. Ketika angin kehidupan bertiup dengan keras dan mengancam untuk mengalahkan Anda, larilah kepadanya. Berlindunglah dalam janji-janjinya. Berpegang teguh pada kebenaran bahwa Dia adalah kekuatanmu, bentengmu, dan penyelamatmu. Anda tidak perlu kuat ketika Dia adalah kekuatan Anda. Kekuatan dalam kerajaan tidak ditampilkan dalam kekuatan lahiriah tetapi dalam ketahanan batin yang ditopang oleh Roh Tuhan. Zaharia 4 ayat 6 menyatakan, "Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh-Ku, firman Tuhan semesta alam." Ini adalah Roh Tuhan yang memberdayakan kita untuk melakukan apa yang tidak dapat kita lakukan sendiri. Dia memberi kita kasih karunia untuk saat ini, ketahanan untuk perjalanan, dan kekuatan untuk pertempuran. Dan kekuatan ini diperbarui setiap hari saat kita tinggal di dalam Dia, beristirahat dalam firman-Nya, dan mencari wajah-Nya dalam doa. Malam ini bukan hanya malam kelelahan lainnya. Ini adalah malam pemulihan. Ini adalah malam di mana Anda dapat menyerahkan setiap beban, setiap ketakutan, dan setiap kelelahan kepada Dia yang tidak pernah lelah. Dia adalah Tuhan yang kekal dan Dia akan menopang Anda dengan tangan kanannya yang benar. Saat Anda bersiap untuk masuk ke dalam doa, biarkan kata-kata Mazmur 73 ayat 26 meresap jauh ke dalam roh Anda. "Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku ialah Allah selama-lamanya." Biarlah itu menjadi kebenaran yang Anda bawa ke dalam kesunyian malam ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami datang ke hadapan-Mu malam ini dengan hati yang lelah dan jiwa yang letih. Beban yang kami pikul telah menjadi berat, dan kekuatan kami terasa memudar dengan cepat. Tetapi kami tahu, Tuhan, bahwa Engkau adalah pertolongan kami yang selalu hadir. Ketika kami lemah, Engkau kuat. Ketika kami telah mencapai akhir dari diri kami sendiri, Engkau mulai mencurahkan kasih karunia-Mu. Kami menyerahkan kelelahan kami kepadamu, pertanyaan kami, dan kekhawatiran kami. Kami meminta agar Engkau mengisi kami dengan kekuatan-Mu malam ini. Biarlah hadirat-Mu mengelilingi kami seperti tempat perlindungan, menutupi kami dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tuhan, kami mengangkat kepadamu beban yang telah kami bawa sepanjang hari, tekanan di tempat kerja, ketakutan yang tidak terucapkan, kekhawatiran tentang masa depan, dan kelelahan yang datang dari melakukan apa yang tampaknya terlalu banyak dengan terlalu sedikit kekuatan. Kami melepaskan semuanya kepadamu sekarang. Kami percaya bahwa Engkau melihat setiap detail hidup kami dan bahwa Engkau sangat peduli dengan kesejahteraan kami. Isi kami dengan Roh-Mu dan hembuskan kehidupan baru ke dalam jiwa kami. Biarlah damai-Mu meredakan badai di dalam diri kami dan biarlah kekuatan-Mu bangkit lagi di dalam kami. Bapa, kami mengaku bahwa ada saat-saat ketika kami merasa tidak dapat melanjutkan. Jalan di depan terasa panjang dan energi kami habis. Tetapi kami memilih malam ini untuk berpaling kepadamu, yang tidak pernah lelah. Kami menatap kepadamu, sumber pengharapan dan kekuatan kami. Curahkan kuasa pembaruan-Mu atas kami. Biarlah Roh-Mu melayani hati kami dan menghidupkan kembali tempat-tempat dalam diri kami yang telah menjadi mati rasa. Kami menyatakan bahwa Engkau adalah pengangkat kepala kami dan janji jiwa kami. Dan kami akan percaya kepadamu sepenuhnya. Yesus, Engkau tahu bagaimana rasanya lelah. Engkau memahami beban kemanusiaan dan Engkau telah berjalan di jalan kesedihan.
Engkau tidak jauh dari kelemahan kami. Engkau dekat dengan orang yang patah hati dan dekat dengan orang yang remuk jiwanya. Kami meminta-Mu malam ini untuk mendekat kepada kami. Bisikan kebenaran-Mu ke dalam jiwa kami. Ingatkan kami bahwa kami tidak dilupakan. Ucapkan kehidupan di mana ada keputusasaan dan harapan di mana ada ketakutan. Biarlah kami beristirahat dalam keamanan pelukan-Mu. Roh Kudus, penuhi setiap ruang kosong di hati kami. Kami mengundang-Mu ke setiap sudut di mana ketakutan telah berakar, di mana keraguan telah menyusup, dan di mana kelelahan telah menetap. Biarlah kuasa-Mu menjadi sempurna dalam kelemahan kami. Ajari kami untuk mengandalkan Engkau dari saat ke saat. Tidak hanya ketika segala sesuatunya mudah, tetapi terutama ketika perjalanan terasa terlalu sulit. Biarlah kami tidak bersandar pada pengertian kami sendiri, tetapi dalam segala cara kami, biarlah kami mengakui Engkau, agar Engkau dapat mengarahkan jalan kami. Tuhan, malam ini kami melepaskan kebutuhan untuk memiliki semuanya bersama. Kami melepaskan tekanan untuk menjadi kuat untuk semua orang lain. Kami mengakui bahwa kami lelah, bahwa kami manusia, dan bahwa kami sangat membutuhkan-Mu. Kami tidak datang kepadamu berpura-pura tidak tergoyahkan. Kami datang apa adanya, mengetahui bahwa Engkau menerima kami sepenuhnya. Kuatkan kami dalam batin kami yang paling dalam. Biarlah hadirat-Mu membungkus kami seperti selimut hangat. Ucapkan damai pada pikiran kami yang terganggu dan berikan istirahat pada hati kami yang kewalahan. Kami menaruh segalanya di kaki-Mu. Bapa, kami menyerahkan pikiran kami kepadamu. Pikiran yang terus berlari, kekhawatiran yang diputar ulang, dan ketakutan yang mencuri damai kami membawa semuanya ke dalam tangan-Mu. Gantilah dengan kebenaran-Mu. Ingatkan kami bahwa kami tidak sendirian, bahwa Engkau menyertai kami dalam setiap momen. Biarlah kami memikirkan pikiran yang berakar pada iman dan bukan ketakutan. Biarlah firman-Mu menjadi renungan hati kami. Engkau tidak memberikan kepada kami roh ketakutan, tetapi roh kekuatan, kasih, dan pikiran yang sehat. Kuatkan pikiran kami dengan janji-janji-Mu. Yesus, kami meminta agar Engkau menguatkan emosi kami malam ini. Ketika kesedihan melanda, ketika kecemasan mengetuk, dan ketika keputusasaan menyusup, ingatkan kami bahwa Engkau adalah damai kami. Bantu kami untuk merasakan lagi, untuk berharap lagi, dan untuk percaya lagi. Biarlah sukacita kembali ke dalam roh kami, bahkan di tengah ketidakpastian. Bantu kami untuk memuji-Mu di lembah dan bukan hanya di atas gunung. Kuatkan hati kami agar tidak pingsan. Pulihkanlah kepada kami sukacita dari keselamatan-Mu dan topanglah kami dengan roh yang rela. Roh Kudus, kami meminta agar Engkau memberi kekuatan pada tubuh fisik kami. Anggota tubuh kami terasa berat dan kelelahan telah mengendap jauh ke dalam tulang kami. Sentuh kami dengan tangan penyembuhan-Mu. Perbarui energi kami dan hidupkan kembali kesehatan kami. Biarlah tidur kami malam ini nyenyak dan memulihkan. Engkau menciptakan tubuh kami dan Engkau tahu apa yang dibutuhkannya. Bantu kami untuk beristirahat dalam perawatan-Mu dan bangun dengan segar. Biarlah penyembuhan-Mu mengalir melalui setiap bagian dari kami. Kami menyatakan bahwa tubuh kami adalah bait Roh Kudus dan bahwa Engkau memulihkan kekuatan kami. Tuhan, kami mengangkat setiap situasi yang telah menguras kami. Baik itu konflik, kehilangan, kekecewaan, atau musim menunggu yang lama, kami menyerahkan masing-masing kepadamu. Kami mungkin tidak mengerti mengapa hal-hal terjadi seperti yang terjadi, tetapi kami percaya pada rencana-Mu. Kuatkan kami dengan kesabaran, ketahanan, dan ketekunan. Ajari kami untuk menunggu dengan baik. Ajari kami untuk percaya secara mendalam. Ajari kami untuk berpegang pada tangan-Mu bahkan ketika jalan tidak jelas. Biarlah kasih karunia-Mu membawa kami melalui setiap keadaan. Bapa, kami meminta agar Engkau memperbarui kekuatan kami dalam tanggung jawab yang kami emban. Baik dalam keluarga, pekerjaan,
atau pelayanan kami sering merasa terbentang tipis. Ingatkan kami bahwa kami tidak diharapkan untuk melakukan semuanya sendirian. Engkau adalah penolong kami. Engkau adalah penopang kami. Biarlah kami melayani dengan sukacita dan bukan dengan kelelahan. Biarlah kami menemukan makna dalam apa yang kami lakukan dan kekuatan dalam tujuan yang telah Engkau berikan kepada kami. Bantu kami untuk menemukan keseimbangan, istirahat, dan sukacita bahkan di tengah musim yang sibuk. Ajari kami untuk berjalan denganmu dan tidak mendahuluimu. Yesus, malam ini kami membawa kepadamu orang-orang yang kami kasihi yang juga lelah dan lesu. Kami berdoa untuk kekuatan mereka, penyembuhan mereka, dan damai mereka. Bungkus mereka dalam pelukanmu. Biarlah rohmu melayani kebutuhan mereka, bahkan yang tidak dapat mereka ungkapkan. Biarlah terangmu bersinar ke dalam kegelapan mereka. Dan biarlah kebenaranmu berbicara lebih keras daripada ketakutan mereka. Semoga mereka juga menemukan istirahat dalam kasih-Mu. Kuatkan orang yang tidak dapat kami bawa dan ingatkan kami bahwa Engkau membawa mereka bahkan ketika kami tidak bisa. Roh Kudus, bantu kami untuk fokus pada apa yang kekal. Jangan biarkan kami terbebani oleh pencobaan sementara. Ajari kami untuk mengangkat mata kami dan memandang pada Yesus, yang memimpin dan menyempurnakan iman kami. Ingatkan kami bahwa kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati hidup di dalam kami. Kami tidak lemah ketika berjalan denganmu. Kami tidak dikalahkan ketika bergantung padamu. Kuatkan roh kami untuk bertahan dan untuk mengatasi. Jangan biarkan kami putus asa karena batin kami diperbarui dari hari ke hari. Bapa, berilah kami keberanian untuk besok. Kami tidak tahu apa yang dipegangnya, tetapi kami tahu siapa yang memegangnya. Biarlah kami menghadapi hari baru dengan keyakinan, bukan pada diri sendiri, tetapi padamu. Biarlah kami bangun dengan iman bahwa Engkau sudah ada di sana, menunggu dengan belas kasihan baru dan kasih karunia segar. Persiapkan hati kami malam ini untuk apapun yang ada di depan. Biarlah damai-Mu menjaga kami saat kami tidur, dan biarlah roh-Mu mengisi kami saat kami bangun. Kami tidak akan takut besok, karena Engkau adalah Tuhan yang mendahului kami. Tuhan, kami berdoa agar Engkau mengingatkan kami akan siapa kami di dalam-Mu. Kami tidak lemah. Kami adalah milik-Mu. Kami tidak dilupakan. Kami dikasihi. Kami tidak dikalahkan. Kami lebih dari pemenang melalui Kristus yang menguatkan kami. Biarlah kebenaran ini mengendap dalam di hati kami. Biarlah kami bangkit dalam identitas, dalam tujuan, dan dalam keyakinan. Kuatkan kami dengan pengetahuan bahwa kami dipanggil, dipilih, dan dikasihi. Kami tidak didefinisikan oleh kelelahan kami. Kami didefinisikan oleh kuasa-Mu yang bekerja di dalam kami. Yesus, kami memuji-Mu malam ini karena menjadi kekuatan hidup kami. Engkau adalah perlindungan kami, tempat aman kami, dan pertolongan kami yang selalu hadir dalam masa kesesakan. Terima kasih karena tidak pernah berpaling ketika kami lemah. Terima kasih karena mendekat ketika kami merasa paling hancur. Kami menyembah-Mu tidak hanya untuk apa yang Engkau lakukan, tetapi untuk siapa Engkau. Engkau adalah Tuhan yang membawa kami ketika kami tidak bisa berjalan. Engkau adalah gembala yang menuntun kami di air yang tenang. Kami percaya kepada-Mu dalam segala hal. Roh Kudus, biarlah malam ini menjadi reset yang kudus. Biarlah itu menandai dimulainya kekuatan baru, damai baru, dan kejelasan baru. Bersihkan jiwa kami dari kelelahan masa lalu dan segarkan kami dengan air hidup. Biarlah setiap kekhawatiran larut dalam hadirat-Mu. Biarlah setiap ketakutan dibungkam oleh suara-Mu. Berhembuslah atas kami malam ini dan bawalah kami ke dalam persekutuan yang lebih dalam dengan-Mu. Biarlah jam-jam malam dipenuhi dengan damai ilahi dan istirahat sakral. Bapa, kami mengucapkan kehidupan atas hari esok kami. Kami menyatakan bahwa kami akan bangun dengan kekuatan yang diperbarui.
Kami akan bangkit dengan tujuan. Kami akan berjalan dengan keyakinan, mengetahui bahwa Tuhan adalah bagian kami dan pertolongan kami. Tidak ada senjata yang dibentuk terhadap kami yang akan berhasil. Tidak ada kebohongan musuh akan berakar di hati kami. Kami dilindungi oleh darah Yesus. Kami dipenuhi dengan Roh Kudus. Kami dikuatkan oleh tangan Tuhan yang Maha Kuasa dan di dalam Dia kami tidak akan goyah. Tuhan, kami menyegel doa ini dalam nama Yesus yang perkasa. Kami percaya bahwa seperti yang telah kami minta, demikian juga kami telah menerima. Engkau adalah Tuhan yang menguatkan yang lemah, yang mengangkat yang lelah, dan yang memberdayakan yang patah semangat. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu, hadirat-Mu, dan janji-janji-Mu. Saat kami berbaring malam ini, kami beristirahat dalam pelukan-Mu. Kami tidur di bawah naungan yang maha tinggi. Kami damai. Kami diperbarui. Kami aman dalam nama Yesus. Amin. Jika Anda diberkati oleh doa ini, ketik kata amin di bagian komentar di bawah. Kami menyatakan bahwa semua berkat dari doa ini sekarang atas Anda dalam nama Yesus. Anda diberkati untuk menjadi berkat. Silakan tinggalkan permintaan doa Anda di bagian komentar agar kami dapat menyampaikannya kepada Tuhan untuk berkat dan kemenangan Anda. Berdirilah dalam iman bersama kami saat kami berdoa. Bagi Tuhanlah segala kemuliaan. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda semua.